Selamat malam dan selamat mengikuti streaming Reform Injili pada malam hari ini. Malam ini kita akan berbicara mengenai pengharapan. Tema kita malam ini adalah pengharapan, sebuah orientasi di masa krisis. Sebelum kita membahas tema ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Berkatilah streaming pada malam hari ini, ya Bapa. Berkatilah setiap orang yang mengikuti streaming ini dimanapun mereka berada. Engkau mengenal setiap kami sebagaimana kami adanya, lebih daripada siapapun termasuk diri kami sendiri. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di dalam dunia yang berdosa ini, Engkau mendengarkan keluh kesah dan jeritan hati kami. Pada malam hari ini, kami ingin belajar firman-Mu. Persiapkanlah hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk mengikuti pembahasan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan yang akan memimpin acara malam hari ini. Tuhan yang memakainya untuk menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami. Kami serahkan detik-detik yang akan berjalan di hadapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kejatuhan manusia dalam dosa sampai hari ini, krisis sudah ada di dalam dunia. We are living in a world of crisis. Krisis dalam dunia terjadi dalam berbagai bentuk. Saudara-saudara, saya percaya dimanapun kita berada, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta, bahkan mungkin di luar Indonesia, kita tidak asing dengan krisis. Kita mengalami krisis demi krisis. Dan kalau kita memperhatikan krisis demi krisis yang sudah berlangsung di dalam dunia ini, maka kita akan menemukan ada beberapa bentuk. Krisis-krisis yang terjadi di dalam dunia ini bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk. Mari kita perhatikan slide yang pertama. Yang pertama adalah krisis global. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ada krisis yang bentuknya itu global, seperti penipisan ozon. Saudara-saudara, penipisan ozon yang menyebabkan efek rumah kaca. Pencairan es di kutub utara yang menyebabkan naiknya air laut sehingga beberapa negara pulau diramalkan akan tenggelam dalam beberapa tahun. Atau seperti yang kita alami saat ini, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Ini adalah contoh-contoh dari krisis global. Selain krisis global, ada juga yang disebut dengan krisis internasional. Krisis internasional. Ya, contoh-contoh dari krisis internasional ini seperti Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Kalau saudara-saudara pernah membaca sejarah, maka di dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu ada beberapa negara yang berperang. Saudara-saudara, ada konflik antara negara, internation, baik dalam Perang Dunia Pertama ataupun Perang Dunia Kedua. Dan konflik-konflik yang terjadi antar negara tersebut menyebabkan krisis internasional. Sekalipun Perang Dunia Pertama coba diselesaikan dengan mendirikan LBB, ternyata Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia Kedua meletus, maka pemimpin-pemimpin dunia bersepakat untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh yang lain adalah Perang Dingin. Seperti yang tadi sudah kita lihat, setelah Perang Dunia Kedua, berdirilah Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi apakah konflik antar negara itu berhasil diakhiri? Tidak juga. Karena setelah PBB berdiri, setelah Perang Dunia berakhir dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada tahun 1945, maka muncullah yang namanya Perang Dingin antara blok Uni Soviet dengan blok Amerika Serikat, atau yang sering disebut dengan perang antara blok Barat dengan blok Timur. Pada masa Perang Dingin, bukan hanya antar negara yang berperang, tetapi antar kubu yang berperang. Pada waktu Perang Dingin bukan hanya antar negara yang berperang, tapi antar kubu yang berperang. Negara-negara yang masuk di dalam kubu blok Timur melawan negara-negara yang masuk dalam kubu blok Barat. Ya, ada seorang pakar politik mengatakan, pertanyaan yang muncul pada Perang Dingin adalah siapakah kamu? Siapakah kamu? Itulah
pertanyaan yang muncul dalam Perang Dingin? Karena setiap negara harus menjawab siapa mereka. Maksudnya siapa mereka? Mereka itu anggota blok barat atau blok timur. Ya, saudara-saudara, setelah Perang Dingin itu dianggap berakhir, maka pertanyaannya berganti. Samuel Huntington mengatakan, setelah Perang Dingin pertanyaannya bukan lagi siapa kamu, tapi siapa kami. Atau lebih tepatnya siapa saya. Karena setelah salah satu blok itu bubar, maka tidak ada lagi blok. Maka pada waktu seperti itu, banyak negara yang mulai bertanya siapa mereka. Tanpa afiliasi dengan satu blok, maka pertanyaannya siapakah negara tersebut. Ya, contoh berikutnya kita bisa lihat juga dalam ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sebenarnya ketegangan ini merupakan imbas dari Perang Dingin. Itulah sebabnya dikatakan Perang Dingin, saudara oleh Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada perang yang real antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, tapi perang itu terjadi di pinggiran, ya, Periphery War namanya. Perang itu terjadi di pinggiran antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, saudara-saudara, kalau kita belajar dari kasus Korea Utara dan Korea Selatan, itu adalah sebuah ketegangan yang terjadi cukup panjang, di semenanjung Korea, dan ini disebut dengan konflik internasional. Selain konflik internasional, ada juga yang disebut dengan krisis regional. Krisis regional, ya, seperti krisis moneter 1998 yang mengguncang regional Asia Tenggara. Ataupun juga kelaparan yang sempat melanda regional Afrika. Baik krisis moneter tahun 1998 ataupun kelaparan yang melanda Afrika itu tergolong dalam krisis regional. Yang keempat, krisis nasional, national crisis, yaitu krisis yang terjadi hanya dalam satu negara. Krisis yang terisolir hanya terjadi di dalam suatu negara. Ya, baru-baru ini kita mendengar konflik atau lebih tepatnya kudeta yang terjadi di Myanmar. Saudara-saudara, ini bukan pertama kalinya Myanmar mengalami kudeta. Kudeta Myanmar itu sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu kemudian terjadi lagi pada saat ini. Saudara-saudara, ketika terjadi kudeta di satu negara, biasanya akan menjadi krisis nasional di negara tersebut. Hal yang hampir mirip kita bisa juga perhatikan di Amerika Latin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak negara di Amerika Latin itu mengalami transisi politik di negara-negara Amerika Latin. Dari rejim yang diktator menjadi rejim yang demokrasi, kemudian kembali lagi kepada rejim yang diktator. Perubahan atau transisi seperti ini menciptakan krisis nasional. Dan yang terakhir adalah krisis personal crisis. Saudara-saudara, selama pandemi ini, mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK, atau saudara kasih oleh Tuhan, dirumahkan, kehilangan pekerjaan. Padahal di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara-saudara, permasalahan hidup aja sudah begitu banyak. Kemudian ditambah lagi dengan PHK, kehilangan pekerjaan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kehilangan pekerjaan itu tidak terhindarkan. Ya, karena tempat saudara bekerja juga mengalami krisisnya. Saudara-saudara, krisis perusahaan itu kemudian berakibat pada krisis personal karena saudara-saudara harus diberhentikan dari pekerjaan. Atau saudara-saudara yang sempat menderita penyakit yang berat atau sedang menderita penyakit yang berat. Saudara-saudara mungkin masih ingat ketika pergi ke dokter, lalu kemudian dokter memberikan diagnosa atau menyatakan diagnosanya, atau saudara kasih oleh Tuhan, atau kemudian memberitahu kepada saudara hasil pemeriksaannya dan saudara dinyatakan mengidap penyakit yang berat. Saudara-saudara, kalau masih mengingat momen-momen itu, saudara-saudara sedang mengalami krisis personal. Ketika saudara-saudara mendengarkan apa kata dokter itu, saudara-saudara mengalami krisis personal, atau saudara-saudara kehilangan orang-orang terdekat saudara. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak di antara kita yang mungkin sudah kehilangan teman-temannya atau kehilangan anggota keluarganya. Saudara-saudara, krisis-krisis ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, baik krisis global sampai krisis personal itu tidak terisolir satu dengan yang lain atau tidak eksklusif terhadap satu sama lain. Krisis nasional bisa saja bagian dari krisis internasional atau krisis global. Demikian juga dengan krisis global bisa saja menjadi bagian atau penyebab dari krisis personal. Krisis nasional bisa saja bagian dari krisis internasional atau krisis global. Satu negara mengalami krisis nasional karena dampak peperangan yang sedang terjadi di kawasan negara itu berada.
Atau krisis global bisa menjadi penyebab krisis personal, seperti yang saya katakan tadi. Karena kita sedang menghadapi pandemi di seluruh dunia, maka ada di antara kita yang kehilangan keluarganya. Krisis saudara secara personal itu merupakan dampak dari krisis global yang sedang berlangsung pada saat ini. Karena pandemi ini ada di antara saudara yang di PHK. Karena krisis global yang sedang terjadi di seluruh dunia, yang sedang menimpa seluruh umat manusia, maka saudara-saudara kehilangan pekerjaan yang menyebabkan krisis personal. Dan krisis nasional bisa menjadi pemicu terjadinya krisis regional. Krisis nasional bisa saja menjadi pemicu terjadinya krisis regional, bahkan internasional. Itulah sebab saya katakan tadi bahwa krisis ini tidak terisolir terhadap satu dengan yang lain dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, krisis-krisis yang terjadi dalam dunia menjadi pengingat ilahi. Mari kita lihat slide yang kedua, saudara-saudara. Tadi kita sudah melihat begitu banyak krisis. Ada 5 krisis, mulai dari krisis global sampai krisis personal. Dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam krisis itu kita bisa melihat berbagai contoh. Ada krisis ekonomi, krisis lingkungan hidup, krisis kesehatan, berbagai krisis-krisis yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa dunia ini mengalami begitu banyak krisis? Mengapa di dalam dunia ini terjadi begitu banyak krisis? Bukankah kita menyanyikan lagu This is my father's world? Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah. Saudara-saudara, lagu itu menggambarkan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Ketika kita menyanyikan lagu itu, kita membayangkan sebuah dunia yang indah bagaikan taman. Burung berkicau, bunga mekar, memuji penciptanya. In the rustling grass, I hear him pass. He speaks to me everywhere. Kita membayangkan sebuah dunia yang indah sampai kita kemudian membaca surat kabar ataupun menonton televisi, kita kemudian melihat ada banyak krisis terjadi di dalam dunia ini. Sekonyong-konyong bayangan kita mengenai taman yang indah itu buyar. Seolah-olah bayangan kita mengenai taman yang indah itu buyar. Pertanyaannya, mengapa di dalam dunia ini terjadi begitu banyak krisis? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, krisis yang terjadi ini adalah sebuah divine reminder, pengingat ilahi, saudara-saudara. Ya, mungkin di antara saudara membutuhkan alat pengingat ya saudara-saudara. Kita mungkin ada yang suka lupa janji, lupa kerjaan, lupa waktu, maka kita kemudian membeli sebuah benda untuk menjadi reminder, ya, menjadi reminder. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang sering lupa membutuhkan reminder. Demikian juga dengan kita manusia ini membutuhkan reminder dari Allah, pengingat ilahi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, krisis yang terjadi adalah sebuah divine reminder bahwa kita tidak lagi hidup dalam Taman Eden. Mari kita lihat slide berikutnya, saudara-saudara, slide yang kedua. Mundur. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi krisis-krisis itu mengingatkan saudara dan saya, kita tidak lagi ada di Taman Eden. Dunia Taman Eden itu sudah lama berlalu, kita sekarang hidup di dunia sebelah timur Taman Eden, saudara-saudara. Sebelah timur Taman Eden. Saudara dan saya tidak lagi berada di dunia Taman Eden. Saudara dan saya sekarang berada di dunia sebelah timur Taman Eden. Ya, saya menggunakan istilah, saya meminjam istilah ini dari Ronald Rutgers, saudara-saudara ya. Ronald Rutgers, dia menyebut dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini dalam Kejadian 3 itu sebagai dunia di sebelah timur Taman Eden. Setelah manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, kemudian mereka pergi keluar dari Taman Eden, mereka pergi ke sebelah timur. Mereka pergi ke sebelah timur dan mereka kemudian melanjutkan hidupnya di sebelah timur Taman Eden. Yaitu sebabnya Roland Rutgers di dalam bukunya mengenai reformasi dan penderitaan menyebut dunia saat ini sebagai dunia di sebelah timur Taman Eden. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan oleh Mark Futeto, saudara-saudara. Mark Futeto adalah seorang dosen teologi di Reformed Theological Seminary. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Creation as Witness. Mari kita perhatikan slide keempat.
Nah, saudara-saudara, di dalam buku Creation as Witness, Mark Futeto mengingatkan kita bahwa ciptaan atau dunia bukanlah sekedar kesaksian atas kuasa Allah ataupun kesaksian atas bijaksana Allah. Saudara perhatikan di situ, witness to God's power dan witness to God's wisdom. Melainkan juga kesaksian atas keadilan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan, Allah memakai alam semesta, dunia ini, ciptaan ini bukan hanya untuk menyaksikan kuasanya, menyaksikan bijaksananya, tetapi juga menyaksikan keadilannya. Ketika saudara melihat indahnya alam semesta ini, saudara bisa melihat the power and the wisdom of God. Keindahan alam semesta ini hanya bisa dijelaskan melalui the power and the wisdom of God. Karena Allah memang memakai ciptaan ini untuk menjadi saksi. Allah memakai ciptaan ini untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bagi kuasanya. Dan menjadi saksi bagi hikmatnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, proporsi alam semesta ini menunjukkan penciptanya itu berhikmat. Dan bagaimana alam semesta ini datang dari yang tidak ada, menunjukkan penciptanya itu berkuasa. Tetapi hal yang ketiga, saudara-saudara, situasi alam semesta yang penuh krisis ini menjadi saksi bahwa Allah itu adil. Bahwa Allah itu adil. Dengan mengizinkan bencana-bencana di tengah-tengah keindahan ciptaan atau dunia ini, dengan mengizinkan bencana di tengah-tengah keindahan atau ciptaan dunia ini, Allah sedang menyadarkan kita akan kondisi dunia yang sebenarnya. Itulah sebab dikatakan divine reminder. Krisis-krisis yang terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini merupakan divine reminder. Untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak lagi berada di Eden. Karena tanpa krisis-krisis seperti ini, di tengah-tengah segala keindahan alam ini, saudara dan saya tidak akan sadar kondisi yang sebenarnya. Ya, Futeto mengatakan Tuhan memakai bencana demi bencana untuk menyadarkan kita bahwa kita sedang berada dalam dunia yang ada di bawah murka Allah. Inilah kondisi dunia yang sebenarnya. Ini adalah kondisi dunia yang sebenarnya. Saudara dan saya berada di dalam sebuah dunia di bawah murka Allah. Saudara-saudara, tanpa krisis-krisis yang terus terjadi, tanpa adanya krisis, tanpa pernah melihat krisis, tanpa pernah mengalami krisis, dan tanpa pernah menyaksikan krisis, saudara dan saya akan terbius untuk berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan dunia ini. Saudara-saudara, kalau dunia ini indah terus ya, tidak ada interupsinya, tidak ada bencananya, tidak ada kecelakaannya, tidak ada penyakitnya, tidak ada penderitaannya. Saudara dan saya akan terbius untuk berpikir semuanya baik-baik saja, everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Alkitab mengatakan dunia sudah berdosa, manusia sudah berdosa. Wah, tapi semuanya baik-baik saja kok. Everything is fine. Ya, tidak ada ketidakadilan, tidak ada perampokan, tidak ada bencana, baik bencana moral atau bencana sosial. Maka kita akan berpikir ya semuanya baik-baik saja kok. Ya, jangan-jangan Alkitab itu bohong lagi kalau dunia sudah jatuh dalam dosa. Kalau memang sudah jatuh, tapi keadaannya seperti ini, ya sudah begini saja. Banyak orang akan berpikir seperti itu. Kalau memang Alkitab mengatakan dunia ini sudah jatuh, tapi keadaannya baik-baik saja, ya sudah, biarkan Alkitab berkata dunia ini sudah jatuh. Ya, tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena walaupun dikatakan sudah jatuh, kita tidak pernah melihat ada efek kejatuhannya. Kita tidak pernah melihat ada dampak kejatuhannya. Maka saudara-saudara, krisis itu menjadi divine reminder bahwa dunia ini sudah jatuh dan kejatuhan itu real. Kejatuhan itu real. Itu bukan imajinasi, bukan ilusi, bukan mitos. Kejatuhan itu real. Karena dunia yang awalnya enggak seperti ini. Dunia yang asli tidak seperti ini. Pernah ada dunia yang tidak ada krisisnya. Kejadian 1. Kejadian 1. Saudara-saudara itu kejadian 1 itu menjadi kontras dari kejadian 3. Kejadian 1 itu menjadi sebuah kontras dengan dunia dalam kejadian 3. Dengan membaca kejadian 1, saudara-saudara akan mengerti betapa jatuhnya dunia dalam kejadian 3 sampai selanjutnya. Tapi kalau tidak ada efeknya, tidak ada krisisnya, tidak ada bencananya, kita akan berpikir semuanya baik. Semuanya baik. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan juga di dalam Injil Matius mengenai orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka berkata semuanya baik-baik saja kok.
Mana? Mana janjinya akan mengakhiri dunia ini? Mana janjinya akan menghukum dunia ini? Sejak hari itu sampai hari ini baik-baik saja kok semua. Itu sebabnya nanti ketika Yesus datang, dia akan datang seperti pencuri. Karena semua orang berpikir baik-baik saja. Saudara bisa bayangkan, dunia sudah banyak krisisnya begini pun masih ada orang fasik yang berpikir baik-baik aja, nggak ada itu penghakiman terakhir. Sudah begitu banyak krisis pun banyak orang berpikir tidak ada penghakiman terakhir. Apalagi kalau tidak ada krisis seperti ini. Saya membaca surat kabar dan menemukan, saudara kasih oleh Tuhan, dosa tidak berkurang di tengah pandemi kok. Dosa tidak berkurang. Ya, ada orang mengatakan agama itu hanya menakut-nakuti manusia supaya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, sudah ditakuti pun masih berbuat dosa kok. Ya, agama itu hanya menakut-nakuti supaya orang tidak berbuat dosa. Lah sudah ditakutin pun tidak kalaupun itu ditakut-takutin, sudah ditakutin pun masih berbuat dosa. Bisa bayangkan kalau dunia ini tidak ada krisisnya, sudah jatuh baik-baik saja, maka kita akan berpikir tidak ada kejatuhan, the paradise never lost. Saya menggunakan judul bukunya John Milton, saya mengadaptasi dari judul bukunya John Milton, Paradise Lost, saudara oleh Tuhan. Ya, Paradise Lost. John Milton itu membuat sebuah puisi yang berjudul Paradise Lost. Nah, saudara-saudara, kalau tidak ada krisis seperti ini, kita berpikir the paradise never lost. Kita berpikir di sinilah paradise itu. Dan kita sedang ada di paradise. Saudara-saudara, krisis membuat kita sadar, saudara dan saya tidak sedang berada di paradise. Saudara dan saya tidak sedang berada di paradise. Roma 8 ayat 20, 22 sampai 23. Saya minta saudara-saudara membuka Roma 8 ayat 20, 22 dan 23. Saya mengutip 3 ayat dari Roma 8. Saudara bisa lihat di PowerPoint. Dalam Roma 8 ayat 20, 22 dan 23 menyatakan dengan tegas bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Roma 8 ayat 20, 22 dan 23 menyatakan dengan tegas dunia ini tidak baik-baik saja. Ada yang salah dengan dunia ini. Mari kita baca Roma 8 ayat 20 sampai 22 sampai 23. Saya bacakan untuk kita semua. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena seluruh makhluk, saudara perhatikan, kata seluruh makhluk, ini bersifat global, universal. Tidak ada pengecualian. Sejauh itu makhluk, ciptaan, ya, saudara-saudara ada terjemahan bahasa Inggris yang menggunakan istilah all creation, saudara-saudara. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia. Jadi siapa yang menaklukkan makhluk-makhluk ini kepada kesia-siaan? Allah. Ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk, muncul lagi kata segala makhluk, all creation atau all creature, sama-sama mengeluh, groaning, ya, mengerang, saudara-saudara, mengerang seperti sakit bersalin. Paulus menggunakan metafora ibu yang bersalin. Saudara-saudara, ketika kita melihat orang, ketika kita mendengar orang yang sedang bersalin, maka kita akan mendengar erangan, mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, ayat yang ke-23 ini spesifik kepada orang Kristen, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Jadi saudara-saudara, krisis ini tidak mengenal orang. Tidak mengenal orang seperti pandemi saat ini. Enggak Kristen, saudara-saudara itu agama lain, semua sama kena. Dan bukan hanya pandemi ini, ada banyak bencana. Ada banyak bencana saudara-saudara yang sifatnya itu universal, umum, general, tidak membedakan viktim. Orang Kristen bisa menjadi korban bencana tsunami. Orang Kristen bisa menjadi korban bencana pandemi. Karena ayat ini mengatakan seluruh makhluk. Apakah termasuk orang Kristen? Ayat 23, Paulus khusus berbicara mengenai orang Kristen. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Saudara-saudara, ada kecenderungan
orang Kristen ketika terjadi bencana, kemudian bertanya, siapa yang berdosa? Apa dosanya? Mungkinkah dia berdosa? Wah, daerah ini ditimpa oleh bencana. Oh ya, itu kan ada dosanya. Tapi ketika saudara-saudara menemukan daerah yang mayoritas Kristen kena bencana, saudara bingung juga jawabannya. Kenapa ya? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bencana atau krisis itu adalah sebuah reminder. Maka ketika terjadi bencana, biarlah kita melihat itu sebagai reminder, bukan sebagai accusation. Saudara-saudara, daripada kita menuduh siapa yang berdosa, lebih baik kita melihat bencana, krisis itu sebagai reminder. Reminder. Bencana adalah reminder bagi orang Kristen juga. Saudara dan saya sekalipun sudah menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya tetap ada di dalam dunia yang berdosa. Kita belum berada di paradise. Kita masih berada di dalam dunia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Calvin, saya kutip dari John Calvin di slide yang ke-6. Ketika John Calvin menafsirkan ayat ini, Roma 8 ayat 20 sampai 23, dia mengatakan kalimat seperti ini. The condemnation of mankind imprinted on heaven, on sky, and all creature. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya. Penghukuman terhadap umat manusia terukirkan pada langit, pada bumi, dan pada seluruh makhluk. Penghukuman terhadap umat manusia terukirkan pada langit, pada bumi, dan pada seluruh makhluk. Jadi bencana, krisis, penyakit, penderitaan itu terjadi untuk mengingatkan saudara dan saya, kita ini sedang berada dalam dunia yang under curse. Dunia yang sedang berada di bawah penghukuman. Maka ketika kita melihat orang Kristen juga tertimpa, biarlah kita tidak langsung menebak-nebak apa yang terjadi dengan dia, apa dosanya. Karena bisa saja saudara-saudara itu terjadi untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Bagi kita semua, saudara dan saya belum sampai di paradise. Kita masih ada di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Ini juga baik ya saudara-saudara, ini juga baik. Karena sebagai orang Kristen pun terlalu lama menikmati kenyamanan dunia seringkali membuat kita tidak mau merindukan dunia yang akan datang. Terlalu lama menikmati dunia ini dengan segala keindahannya membuat kita enggan. Enggan untuk memikirkan hal-hal yang akan datang. Dan lebih tepatnya saudara-saudara, kita terbiasa mengkekalkan hal-hal yang sekarang ini. Mengkekalkan hal-hal yang sekarang ini. Maka seringkali Tuhan menginterupsi kehidupan manusia pada umumnya dan juga kehidupan Kristen pada khususnya. Saudara-saudara, penderitaan itu bukan hal yang baik, tapi Tuhan memakai penderitaan itu untuk hal yang baik. Penderitaan itu bukan hal yang baik, tapi Tuhan berdaulat memakai penderitaan itu untuk hal yang baik, khususnya bagi orang percaya. Maka jika saudara perhatikan Roma 8, saudara kasih oleh Tuhan, nanti ada ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis setiap orang membutuhkan orientasi. Ya, sesuai tema kita malam hari ini, orientasi hidup di masa krisis. Karena memang di tengah-tengah krisis setiap orang membutuhkan orientasi seperti kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan dalam kegelapan. Saudara-saudara, kita mungkin pernah melihat pernah melihat kapal. Kalau saudara naik pesawat terbang, lalu saudara terbang malam, ketika saudara melihat ke bawah ada laut, maka saudara menemukan ada lampu kelap-kelip di tengah lautan. Ya, kemungkinan itu adalah kapal, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, kapal itu sering berlayar di tengah-tengah kegelapan. Tengah-tengah lautan dalam kegelapan, saudara-saudara. Apa yang dibutuhkan oleh kapal di saat seperti itu? Orientasi. Arah, saudara-saudara. Ketika sedang berlayar di dalam kegelapan, di tengah lautan yang begitu luas. Saudara-saudara, kalau kita berlayar siang hari saja, kita tidak bisa melihat seluruh lautan. Apalagi dalam kegelapan, tidak ada yang bisa kita lihat. Mungkin yang kita bisa lihat cuma kapal kita sendiri. Di luar kapal itu tidak bisa melihat apapun. Tapi kapal itu berjalan. Apalagi saudara-saudara pada zaman dahulu, belum ada mesin. Kapal itu berjalan dengan menggunakan arah angin. Kapal itu sedang berjalan. Dan kita punya tujuan. Tapi mata kita tidak bisa melihat sekitar kita.
Saudara-saudara, seorang nahoda kapal yang sedang berlayar tidak mempermasalahkan sekalipun belum bisa melihat garis pantai tempat yang ditujunya. Seorang nahoda kapal ketika dia berlayar, saudara kasih oleh Tuhan, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak terlalu mempermasalahkan walaupun dia tidak bisa melihat tempat yang sedang ditujunya. Dia belum melihat ada tanda-tanda, dia belum melihat garis pantainya, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, ada sebagian perjalanan kapal itu membutuhkan 3-5 bulan. Saudara-saudara, perjalanannya butuh waktu 3-5 bulan menuju tempat itu. Ya tentu saja, ketika dia masih di minggu pertama, minggu kedua, atau bahkan 1 bulan pertama, dia belum melihat sama sekali tempat tujuannya itu. Dia hanya berjalan, siang berganti malam, malam berganti siang, lalu kemudian malam tiba lagi. Nah saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Dia hanya berjalan. Apakah setelah dia berjalan, dia langsung melihat tempat yang ditujunya? Belum tentu, karena jaraknya cukup jauh. Saudara-saudara, kalau tempat yang kita tuju itu dekat, ya kita bisa langsung tahu, saudara kasih oleh Tuhan ya, kita bisa langsung tahu arah kita benar atau salah. Tapi kalau tempat kita jauh, kita nggak bisa langsung lihat tempat tujuan kita. Bagaimana kita tahu kita ini sedang berarah atau kita ini sedang berlayar ke arah yang benar? Kalau tempatnya kelihatan, kita langsung tahu kita salah atau benar. Tapi kalau tempatnya nun jauh di sana, membutuhkan 3 bulan perjalanan, 1 bulan pertama, kita nggak bisa lihat tempat itu. Dari mana kita tahu kalau kita, kapal kita sedang berlayar ke arah yang benar? Apalagi dengan angin. Bagaimana kita tahu kalau angin itu membawa kita ke arah yang benar? Inilah pertanyaan mengenai orientasi. Orientasi, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang nahoda kapal memerlukan sebuah kepastian. Dia tidak perlu melihat tempat yang ditujunya, tapi dia harus pastikan kapal ini dari kemarin, dari minggu lalu, sedang berlayar ke arah yang benar, in the right direction. Dia tidak bisa melihat tempat tujuannya, tapi satu hal yang pasti, dia tidak perlu tahu di mana tempat tujuannya, dia tidak perlu lihat tempat tujuan itu, tapi satu hal yang pasti, dia harus tahu arah yang sedang dilewatinya selama berhari-hari, bahkan selama berminggu-minggu itu tepat. In the right direction. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau sekarang kan gampang ya, kompas. Kalau lebih canggih lagi, radar. Saudara-saudara kalau radar ya tidak ada pertanyaan lagi lah nyasar atau enggak lah ya. Radar aja masih nyasar kan, kecuali radarnya rusak. Ini radar aja nyasar. Saudara-saudara, radar itu kan menggambarkan miniatur perjalanan kita. Ya, maka kita sudah tetapkan koordinat tujuan, lalu kita bisa melihat kita ada di mana. Itu kan orientasi, saudara-saudara. Kita tahu kita di mana, dan kita bisa melihat tujuan kita itu ada di koordinat mana. Maka kita bisa memastikan kita salah atau tidak. Tapi bagaimana dengan pada zaman primitif? Para pelaut zaman primitif itu tidak punya kompas, tidak punya radar. Maka mereka menggunakan bintang. Saudara-saudara, para pelaut zaman dahulu itu punya keahlian membaca bintang. Membaca bintang. Karena bintang itu menjadi petunjuk orientasi kapal mereka. Di tengah-tengah kegelapan, di dalam lautan, di tengah-tengah lautan, di dalam kegelapan, sebuah kapal dan nahoda kapal membutuhkan orientasi. Apakah itu kompas yang menuju ke utara, apakah itu radar, dan yang zaman dahulu bintang. Bintang, saudara-saudara. Mereka mengikuti posisi bintang tersebut. Ya, ada yang mengatakan sepanjang mereka melihat posisi bintang itu, mereka yakin kalau mereka itu di arah yang benar. Saya tidak tahu bagaimana mereka membedakan bintang yang mana, saudara-saudara ya. Itu mungkin keahlian zaman dahulu. Ya, kalau saudara-saudara nonton film Moana, saudara kasih oleh Tuhan, ya itu kita bisa melihat bagaimana pelaut-pelaut zaman dahulu itu belajar perbintangan. Mereka bisa membedakan bintang mana yang menjadi orientasi kemana. Ya kita nggak bisa bedakan kalau hari ini ya, kita melihat ke bintang, saudara-saudara semua bintang kelihatannya sama gitu kan. Kita nggak tahu harus mengikuti bintang yang mana. Kita nggak tahu harus pegang bintang yang mana. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tanpa orientasi hidup di masa krisis, seseorang bagaikan kapal yang berlayar dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Tanpa orientasi hidup di masa krisis, seseorang bagaikan kapal yang berlayar dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan orientasi di masa krisis. Karena krisis itu berbicara mengenai perubahan-perubahan yang kadang seperti roller coaster.
Kemarin begini, besok begini. Saudara-saudara mungkin masih ingat krisis 98. Yang kaya tiba-tiba miskin. Saudara-saudara yang sejahtera melarat. Yang punya banyak aset harus jual asetnya untuk bayar hutang. Semua berubah. Dan itu bukan hanya berdampak pada yang kaya, tapi juga kepada yang miskin. Yang miskin lebih terpuruk lagi. Demikian juga dengan kondisi saat ini. Segala sesuatu berubah. Perubahan yang begitu cepat membuat kita merasa tidak pasti akan hari esok kita. Hidup harus terus berjalan. Hidup akan berjalan ke depan. Kita tidak bisa menjalani hidup ke belakang. Kita hanya bisa menjalani hidup ke depan. Tetapi ketika krisis terjadi, segala sesuatu di depan itu menjadi tidak pasti. Itu seperti mobil yang lagi lewat di jalan tol pada waktu hujan deras. Jarak pandangnya terbatas. Kaca penuh dengan air. Sehingga jarak pandang mobil yang di depan itu terbatas. Apalagi kalau sudah hujan gelap lagi. Seperti kapal yang berlayar dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Saudara-saudara, orientasi hidup inilah yang disebut sebagai pengharapan. Pengharapan, saudara-saudara. Itulah kenapa setiap kebudayaan, setiap community build their hope. Di dalam setiap kebudayaan, saudara-saudara, ada yang disebut dengan harapan. Ada yang disebut dengan harapan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, salah satu yang ditanamkan oleh kebudayaan di mana kita lahir dan dibesarkan adalah harapan. Tanpa sadar, kebudayaan itu, keluarga kita, atau mungkin keluarga besar kita, atau suku kita, saudara-saudara, atau kebudayaan secara lebih besar lagi, di mana kita berada, di mana kita lahir dan dibesarkan itu, menanamkan kepada kita pengharapan. Kita seolah-olah bisa melihat ke depan, walaupun kita tidak melihat ke depan. Kita seolah-olah bisa melihat ke depan, sekalipun kita tidak melihat sama sekali. Depan masih jauh. Masa depan itu masih jauh. Tapi saudara-saudara, kita sudah diberikan sebuah gambaran samar. Atau kita diberikan sebuah gambaran yang sifatnya garis besar, saudara kasih oleh Tuhan. Mengenai seperti apakah masa depan tersebut. Maka saudara-saudara, di dalam setiap kebudayaan, tanpa sadar kita itu kemudian sudah punya satu gambaran masa depan itu seperti apa. Yang tentu saja saudara-saudara, setiap kebudayaan menganggap apa yang mereka gambarkan sebagai masa depan itu yang terbaik. Itulah pengharapan. Sudah lihat? Belum. Belum lihat, tapi ada. Nah, itu namanya pengharapan. Ada di depan. Apakah kamu sudah lihat? Belum. Kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju ke sana. Nanti saya akan jelaskan lagi hal ini lebih lanjut. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orientasi di tengah-tengah masa krisis ini, orientasi hidup di tengah-tengah masa krisis ini yang namanya pengharapan. Kita belum melihatnya, tapi ada sesuatu yang membuat kita yakin kita sedang menuju ke sana. Belum melihatnya, tapi sesuatu membuat kita yakin saudara dan saya sedang menuju ke sana. Semua orang punya. Semua orang punya, saudara-saudara. Terlepas itu benar atau palsu. Ilusi atau realita. Tapi saudara-saudara, semua orang harus punya itu. Kalau enggak bisa hidup. Kalau tidak bisa hidup, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Roma 8 ayat 24 sampai 25, slide 7. Roma 8 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Memang dalam konteks ini Paulus berbicara mengenai pengharapan Kristen. Tapi kalau saudara perhatikan ayat 25-nya, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi pengharapan itu berurusan dengan hal yang belum kelihatan. Karena kalau sudah kelihatan, itu bukan pengharapan lagi. Itu disebut pengharapan karena berurusan dengan hal yang belum kelihatan. Atau yang kita sebut dengan future, masa depan. Saudara-saudara, kita membutuhkan pengharapan di tengah-tengah masa krisis ini. Karena kita nggak mau di krisis terus. Karena kita tidak mau ada di krisis terus. Saudara-saudara, krisis itu present. Tapi kenapa kita masih bertahan hidup di tengah-tengah present ini? Karena kita memiliki pengharapan akan masa depan. Kita diberitahukan sesuatu mengenai masa depan. Ya, saudara-saudara, menggunakan judul bukunya Philip Yancey, Rumor from Another World, saudara oleh Tuhan. Rumor from Another World. Kita diberitahukan sesuatu mengenai masa depan. Sekali lagi, terlepas apakah itu
rumor apakah itu harapan yang benar atau harapan yang palsu, itu nanti masalah yang lain. Tapi setiap orang itu membangun pengharapan, atau lebih tepatnya, setiap orang itu diberikan pengharapan oleh dunia di sekitarnya, kebudayaan di sekitarnya. Karena tanpa pengharapan orang tidak bisa maju ke depan. Apa yang membuat orang itu maju ke depan? Karena dia tahu di depan itu ada sesuatu yang lebih baik. Sudah lihat belum? Tapi sedang menuju ke sana. Kok kamu tahu sedang menuju ke sana? Saya sudah ditanamkan itu dari sejak saya lahir atau sejak saya kecil. Tapi perhatikan ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara, harapan dan menanti itu nggak bisa dipisahkan. Harapan dan menanti itu nggak bisa dipisahkan. Karena kita tahu ada pengharapan, maka kita menantikannya dengan tekun. Sudah lihat belum? Tapi kita sedang menuju ke sana dan kita menantikan pengharapan itu menjadi kenyataan. Menanti, saudara-saudara, menanti. Orang yang berharap menanti. Apakah suatu hari pengharapannya itu benar-benar terwujud? Gak ada yang jaminan, gak ada yang bisa jamin. Tapi itu membuat dia menanti. Jonathan Wilson menyebutkan hope as Christian way of being, saudara-saudara. Ya. Hope as Christian way of being. Ya, di dalam bukunya dia mengatakan bahwa pengharapan itu adalah cara keberadaan orang percaya. Cara keberadaan orang percaya, mode of being-nya. Jadi orang percaya itu saudara-saudara kalau digambarkan mode-nya apa? Dia hidup dalam mode berharap, hidup dalam mode menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun. Atau pakai istilah yang lain, postur hidup orang Kristen, bukan postur tubuh ya. Postur tubuh, bukan postur hidup orang Kristen itu postur menunggu dengan tekun. Ya, ada bedanya postur dengan gestur ya saudara-saudara. Kalau gestur itu kan sekali-sekali. Kalau postur itu kan yang sudah memang begitulah defaultnya, itu namanya postur. Ya, tapi postur memang terbentuk dari gestur yang berulang-ulang, maka terbentuk posturnya seperti itu. Postur hidup orang Kristen adalah postur menunggu dengan tekun. Apa yang membuat orang Kristen bisa menunggu dengan tekun? Kita akan lihat nanti mengenai hal ini di belakang, saudara-saudara. Tapi bukan hanya orang Kristen sebenarnya. Setiap orang posturnya itu berharap. Setiap orang itu posturnya berharap. Belum melihat, tapi yakin sedang menuju ke sana. Karena dengan begitulah kapal kehidupannya bisa berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita melihat dua jenis pengharapan, saudara-saudara. Dua jenis pengharapan. Slide berikutnya. Pada dasarnya pengharapan bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pengharapan dari bawah, dan yang kedua pengharapan dari atas. Kita akan membahas kedua hal ini satu persatu. Kita mulai dari pengharapan dari bawah, saudara-saudara ya. Kita mulai dari pengharapan dari bawah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai dari pengharapan yang umumnya ada pada manusia. Seluruh manusia punya pengharapan seperti yang saya katakan tadi. Tapi semua manusia tanpa Kristus, tanpa Alkitab, membangun pengharapannya dari bawah. Hope from below. Hope from below. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa harapan. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa harapan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang akan setia kepada mereka yang bisa memberikannya harapan. Seseorang akan setia kepada mereka yang bisa memberikannya harapan. Loyalitas akan diberikan kepada siapa saja yang bisa memberikan kita harapan. Tidak ada manusia yang tidak berharap. Karena sepanjang kita berpikir mengenai masa depan, kita harus berbicara mengenai pengharapan. Tapi siapa manusia yang tidak berbicara mengenai masa depan? Mana ada manusia yang bisa berhenti berpikir mengenai masa depan? Sesuram apapun masa depan itu. Maka saudara-saudara, Immanuel Kant, seorang filsuf itu mengatakan, salah satu pertanyaan yang sering diajukan manusia adalah what can I hope for? Ini kata Immanuel Kant. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan manusia itu adalah what can I hope for? Ini bukan hanya diajukan oleh orang Kristen, oleh semua. Oleh semua. Ya saudara-saudara, menurut ini kan Immanuel kan ada 3 pertanyaan ya. What can I know? What should I do? Yang terakhir, what can I hope for? Ya, ada yang mengatakan pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan epistemologi, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan etika, pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan agama. What can I hope
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa adanya pengharapan akan masa depan, tidak seorang pun yang bisa menjalani masa sekarang. Ya, tanpa adanya harapan akan masa depan, seberapapun kecilnya pengharapan itu, tanpa ada sekecil itu, tidak seorang pun bisa menjalani masa depan, masa sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita mau hidup seperti saya katakan tadi? Karena kita memikirkan masa depan dan kita memiliki sedikit pengharapan. Seperti apapun pengharapan itu, seburam apapun pengharapan itu, saudara-saudara, kita memiliki pengharapan akan masa depan. Makanya kita bisa menjalani hidup sekarang ini. Bagaimana manusia membangun pengharapannya akan masa depan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, seperti saya katakan tadi, manusia punya pengharapan, manusia membangun pengharapannya. Bagaimana manusia membangun pengharapannya akan masa depan? Yang pertama, saudara-saudara, memproyeksikan sebuah dunia masa depan. Saudara-saudara, ini yang pertama, manusia itu memproyeksikan sebuah dunia masa depan. Manusia hidup sekarang, dengan keadaan yang sekarang, dia membayangkan dunia seperti apakah yang lebih baik itu. Ya, kita bilang angan-angan, saudara-saudara ya, atau proyeksi. Dan saudara kasih oleh Tuhan, proyeksi dunia masa depan ini, atau proyeksi dunia yang akan datang itu, atau proyeksi mengenai masa depan itu, ada dalam setiap kebudayaan. Itu sudah disepakati bersama. Yang kedua, mengharapkan proyeksi itu untuk menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, mewujudkannya dengan kerja keras. Pertama memproyeksikannya, kemudian mengharapkannya, lalu kemudian mewujudkannya. Ya, seorang anak lahir ke dalam dunia, dia dibesarkan di sebuah keluarga atau di sebuah suku. Lalu suku itu mengatakan, dunia yang masa depan yang baik itu seperti ini. Kalau kamu bisa seperti ini, kamu adalah orang yang berhasil. Maka sejak dia lahir atau sejak dia kecil, dia mengharapkan suatu kali dia akan jadi seperti itu. Untuk itulah dia harus bekerja keras. Karena dia berpikir, saya akan dibilang sukses oleh sekitar saya kalau saya memenuhi kriteria ini, proyeksi ini. Maka sejak dia kecil, sejak dia mulai bisa berpikir, sejak dia mulai bisa bekerja, dia berpikir bagaimana caranya mewujudkan. Dan itu membutuhkan kerja keras. Itu membutuhkan kerja keras. Saudara-saudara perhatikan aja ya. Orang itu bisa kerja keras untuk cari uang. Kenapa? Ya karena di dalam masyarakatnya itulah gambaran mengenai masa depan yang baik. A better future itu yang kayak gitu. Ya, sosok masa depan yang baik itu, sosok kamu di masa depan yang sukses itu kalau seperti ini. Maka supaya kamu bisa seperti itu, dari sekarang kerja keras. Dari sekarang kerja keras. Tapi dia akan kaget saudara kasih oleh Tuhan, setelah dia sampai di tahap itu, dia sudah dapat semua uang itu, tapi kemudian dia merasa kok hidup saya nggak ada artinya ya. Saya sudah memenuhi harapan saya sudah memenuhi harapan dari kelompok saya, tapi kok saya nggak seperti yang saya harapkan. Apa yang terjadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan? Ya dia mengalami krisis lagi. Dia mengalami krisis lagi saudara-saudara. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan setiap ideologi, ya di dalam dunia ini ada banyak ideologi. Kalau kita perhatikan di dalam ideologi itu ada satu hal yang sama, pengharapan. Ideologi harus menawarkan pengharapan, saudara-saudara. Ideologi harus menawarkan pengharapan kepada para pengikutnya. Kenapa orang mengikuti satu ideologi? Karena dia melihat pengharapan di dalam ideologi tersebut. Di dalam ideologi terdapat pengharapan. Ketika seseorang menganut satu ideologi, dia seperti menemukan ada udara segar yang membuat dia bisa berharap. Lalu ketika dia mengikuti ideologi itu, saudara-saudara, kemudian dia dituntut untuk berkorban. Kamu mau dunia seperti ini? Tidak ada yang cuma-cuma. Setiap orang yang menginginkan dunia yang seperti ini, seperti yang dimaksud ideologi kita, harus berkorban demi mencapai apa yang diharapkan. Mari kita perhatikan di dalam Karl Marx, saudara-saudara ya. Karl Marx itu kan menawarkan suatu classless society. Itu kan pengharapannya. Ya. Itu pengharapannya, classless society. Akan ada suatu dunia yang tidak ada kelas. Hai kamu buruh-buruh, sudah bosan dengan dunia yang penuh kelas seperti ini? Kamu ditindas? Akan ada suatu dunia yang tidak ada kelas. Classless society. Dan untuk mewujudkan ini dibutuhkan kerja keras. Kerja keras. Ya, maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia menyerukan seluruh buruh bersatulah. Seluruh kaum buruh
bersatulah. Apa yang membuat banyak buruh hari itu mau mendukung ideologi seperti ini? Ya karena mereka diberikan pengharapan akan ada suatu dunia tidak ada kelas. Tidak ada kelas. Tapi kamu mungkin gak hidup untuk melihat itu. Tapi anak cucumu mungkin akan melihatnya. Maka apa yang harus lakukan sekarang? Korbankan dirimu. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya cukup banyak juga orang yang mengikuti ideologi seperti ini. Ya saudara-saudara, khususnya dari kelompok-kelompok yang ditindas. Karena ideologi ini memberikan suatu udara segar. Mungkin dulu berpikir keadaan nggak bisa diubah, kami sampai mati kan begini terus. Memang sudah dilahirkan untuk menjadi budak, gitu ya. Kami sudah dilahirkan untuk menjadi buruh, untuk menjadi ditindas. Tapi ketika Karl Marx mengatakan, tidak, dunia yang akan datang, akan ada suatu dunia itu yang classless society. Classless society. Kita bisa lihat juga saudara-saudara ya, Francis Bacon. Saudara-saudara, Francis Bacon itu pernah menulis sebuah buku judulnya New Atlantis. Di dalam buku itu dia menggambarkan sebuah masyarakat ideal yang namanya Ben Salem, saudara-saudara ya, Ben Salem. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, cita-cita Ben Salem inilah yang kemudian diikuti oleh kaum liberal. Suatu dunia di mana ada generosity and enlightenment. Generosity and enlightenment. Ekonomi melimpah, pengetahuan berkembang. Itu yang disebut oleh Bacon sebagai Ben Salem. Ya tentu saja saudara-saudara ini negara fiksi. Ya, tapi dengan novel ini dia sedang membangun pengharapan bahwa suatu hari akan ada dunia yang seperti ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pengharapan demi pengharapan. Ya kita bisa melihat dalam ideologi yang lain. Setiap ideologi itu ada pengharapannya. Ada pengharapannya. Itu namanya idea, saudara-saudara, ide. Dia menggambarkan, walaupun itu enggak real, itu masih ide, belum konkret, itu ide. Tapi ide itu sangat menggiurkan. Karena setelah kita membaca, setelah kita memahami, setelah kita mengikuti, itu seperti memberikan udara segar bagi kita untuk menghidupi dunia yang sekarang ini. Saudara bisa bayangkan aja ya, orang buruh-buruh yang ditindas itu, mereka mengalami krisis. Tapi ketika mereka mendapatkan suatu pemahaman bahwa akan ada classless society. Classless society. Maka mereka menjadi orang yang berpengharapan. Maka dengan pengharapan itu, mereka rela berkorban untuk mencapai apa yang diharapkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu slogan yang menggambarkan pengharapan seperti ini adalah the best way to predict the future is to create it. Saudara-saudara. Saya tidak tahu siapa yang mengucapkan kalimat ini, ada yang mengatakan Abraham Lincoln, saudara-saudara, tapi kalimat ini mengatakan the best way to create the future is to the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Jadi masa depan itu tergantung usahamu. Apa yang kamu lakukan saat ini, itu menentukan masa depanmu. Masa depan itu dibentuk oleh yang kamu lakukan dari sekarang. Maka lakukan yang terbaik. Usahamu menentukan kamu akan jadi apa. The best way to predict the future is to create it. Kamu bisa menciptakan masa depanmu. Kamu nggak perlu berangan-angan akan masa depan. Kamu yang menciptakan, kamu yang membentuk, kamu yang memastikan masa depanmu. Kamu nggak perlu bertanya, nanti saya jadi orang kaya atau orang miskin. Duh, kamu kerja keras, kaya. Anyway, kamu adalah manusia, bisa berpikir. Bisa berpikir, punya tenaga, kerja keras. Ya masa depan sudah pasti, ya kaya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pengharapan seperti ini kan dibangun dengan sebuah asumsi, manusia itu serba bisa kan. Pengharapan seperti ini dibangun sebuah asumsi, supremacy of man, saudara-saudara. Manusia itu memiliki segala potensi untuk mewujudkan masa depannya. Ini namanya pengharapan from below. Pengharapan from below. Ya, jangan takut dengan masa depan. Kita yang membentuk masa depan. We create the future. We create the future. Seolah-olah masa depan itu, saudara kasih oleh Tuhan, ada di tangan saat ini, di tangan kita saat ini. Bagaimana kita saat ini melakukannya, bagaimana saat ini kita bertindak, berbuat, itu yang menentukan masa depan kita.
Saudara-saudara, zaman modern dimulai dengan penghadapan seperti ini. Inilah salah satu ciri zaman modern. Saudara-saudara, salah satu ciri zaman modern itu adalah spirit of progress. The spirit of progress. Masa depan pasti lebih baik daripada masa kini. Pasti. Kenapa? Karena kita manusia. Ya, karena kita manusia. Kita manusia, maka pasti masa depan lebih baik daripada saat ini. Kita punya pengetahuan, kita punya rasio, maka dunia akan lebih baik. Rasio kita bisa membuat dunia lebih baik. Kita bisa membuat ilmu pengetahuan, kita bisa membuat teknologi, maka dunia akan lebih baik. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan beberapa atau bisa dikatakan saudara dikasih oleh Tuhan puluhan tahun pertama, beberapa puluh tahun pertama, apa yang dikatakan oleh modern ini memang ada buktinya, saudara-saudara, memang ada benarnya. Ya, dunia seakan-akan menjadi lebih baik. Misalnya saudara-saudara ya, demokrasi. Ya, demokrasi. Semua manusia rasional. Itu sebabnya setiap orang diberikan hak yang sama. Demokrasi, ilmu pengetahuan modern, misalnya saudara-saudara obat-obatan, ya obat-obatan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan modern diharapkan bisa mengakhiri seluruh bencana penyakit. Industrialisasi bisa memberikan manusia waktu luang. Kalau selama ini bekerja itu habis banyak waktu, manusia nggak bisa istirahat. Maka dengan industrialisasi ditemukannya mesin sana, mesin sini, sistem kerja ini, sistem kerja itu, maka diharapkan manusia akan memiliki waktu luang yang banyak. Dan semua itu dari mana datangnya? Dari rasio. Manusia itu rasional, maka muncul demokrasi, muncul obat-obatan modern, muncul industrialisasi, dan konklusinya dunia akan lebih baik. Optimis. Optimis. Semuanya tergantung kita, ya. Semuanya tergantung kita. Spirit of progress. Saudara-saudara, bagi orang modern sejarah itu linear, ya, linear. Berjalan lurus. Karena berjalan lurus, hukumnya sebab akibat. Dari sana ke sini. Dan sebabnya itu apa? Human effort, human achievement. Maka kalau kamu berusaha, itu sebab. Maka akibatnya, dunia lebih baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kelemahan paling fatal dari pengharapan dari bawah adalah kebergantungan pada usaha manusia. Asumsinya sudah salah. Kelemahan paling fatal dari pengharapan from below ini adalah asumsinya salah, saudara-saudara. Karena bergantung pada usaha manusia. Manusia itu dianggap serba bisa. Manusia dianggap sempurna. Lack of nothing. Punya rasio bisa lakukan apapun dan semuanya pasti baik. Maka dengan manusia seperti ini, manusia bisa menjadikan dunia lebih baik. Tapi kenyataan manusia itu tidak sesempurna gambaran modern. Manusia tidak sesempurna itu, manusia itu terbatas. Secara fisik terbatas, tenaganya terbatas. Secara intelektual terbatas, pikirannya terbatas. Yang terakhir saudara-saudara, secara moral, bukan hanya terbatas, secara moral rusak. Manusia itu terbatas secara intelektual, fisik, dan moral. Bagaimana manusia yang seperti ini diharapkan menghasilkan human achievement? Lalu kemudian itu dijadikan dasar pengharapan. Asumsi dari pengharapan dari bawah adalah manusia itu sempurna, tidak punya kelemahan. Kenyataannya manusia itu terbatas dan bukan hanya terbatas, depraved. Bukan hanya pengetahuannya terbatas, tapi dengan pengetahuan yang terbatas itu pun moralnya rusak. Manusia seperti ini mana bisa dijadikan pengharapan, dijadikan dasar pengharapan. Maka tidak heran optimisme modern berubah menjadi pesimisme modern, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam beberapa waktu optimisme modern itu berubah menjadi pesimisme modern. Optimisme modern dan pesimisme modern itu bekerja dengan asumsi yang sama. Asumsinya manusia itu yang berusaha, itu asumsinya. Bergantung pada usaha manusia. Tetapi saudara-saudara, optimisme modern itu mulai dengan mengatakan manusia serba bisa, maka masa depan baik. Tapi setelah melihat manusia punya keterbatasan, optimismenya berubah. Kenapa? Manusia itu terbatas, maka masa depan itu suram. Kalau optimisme, manusia itu serba bisa, maka masa depan itu cerah. Tapi setelah melihat manusia itu terbatas, maka kemudian optimisme berubah menjadi pesimisme karena mengatakan manusia itu terbatas, maka masa depan itu suram. Tapi tetap asumsi dasarnya apa, saudara-saudara? Asumsi dasarnya manusia menentukan masa depan. Kalau manusianya hebat, masa depannya bright. Tapi kalau manusianya lemah, manusianya tidak terbatas, maka masa depannya suram. Cuman itu. Optimisme berubah menjadi
pesimisme. Saudara-saudara, kalau masa depan itu, pengharapan itu dibangun atas kekuatan manusia, maka itu hanya kabar baik bagi orang-orang yang kuat. Karena kenyataannya tidak semua orang kuat, saudara-saudara. Kalau pengharapan itu dibangun oleh human achievement, maka itu hanya kabar baik bagi orang yang kuat. Bagaimana dengan orang yang biasa atau orang yang terbatas? Bagaimana dengan orang-orang yang dilahirkan dengan keterbatasan fisik? Masa depannya nggak ada dong. Atau lebih tepatnya, dia hanya melihat masa depan dengan pesimis. Karena masa depan tergantung pada kekuatan manusia, usaha manusia. Bagaimana dengan orang yang tidak punya kekuatan atau kekuatannya terbatas? Maka bagi dia masa depan itu suram. Wah, saya tidak sepintar yang sana, saya tidak sekaya yang ini, saya tidak berkuasa yang itu. Ya yang mereka-mereka itu masa depannya cerah, lah saya masa depannya nggak ada. Atau masa depan itu suram. Tidak heran saudara-saudara, setelah optimisme berubah menjadi pesimisme, maka muncullah yang namanya sinisisme, saudara-saudara. Optimisme, pesimisme, sinisme. Dari optimisme menjadi pesimisme, dari pesimisme menjadi sinisme. Saudara-saudara, sinisme ini bukan lagi di zaman modern. Banyak orang menyebutnya sebagai postmodern. Saudara-saudara, di dalam zaman modern orang itu melihat dengan optimis dan pesimis. Tapi di zaman postmodern ada kecenderungan melihat dengan sinis. Sinis. Saudara-saudara, sinis itu mengatakan, sinisme itu mengatakan tidak usah lagi bicara masa depan. Karena masa depan itu tidak ada. Tidak usah bicara masa depan. Karena kita tidak tahu dan kita juga tidak berdaya kok. Ya, jadi tidak pesimis, tidak juga optimis, tapi jadi sinis. Sinis atas semua pembicaraan mengenai masa depan. Sinis atas semua pembicaraan mengenai pengharapan. Karena bagi orang-orang yang sinis, semua pembicaraan mengenai pengharapan, saudara-saudara Tuhan, itu tidak lain dan tidak bukan hanya kebohongan. Tidak ada pengharapan, tidak ada masa depan. Dan semua pembicaraan seperti itu hanyalah sebuah kebohongan. Maka saudara-saudara Tuhan, pengharapan dari bawah itu bukan pengharapan, tapi ilusi pengharapan. Atau pengharapan palsu. Palsu. Saudara-saudara Tuhan, sangat senang ya kalau kita bisa berharap pada sesuatu. Tapi ketika yang kita harapkan itu ternyata mengingkari kita, saudara-saudara, itu sangat-sangat mengerikan. Kita sudah serahkan seluruh hidup kita ke situ. Tapi saudara-saudara Tuhan, ternyata dia bohong. Saudara-saudara, ini mengerikan. Memiliki pengharapan itu menyegarkan. Tapi kalau itu palsu, maka saudara sudah tuangkan seluruh hidup saudara ke situ. Ternyata dia bohong. Maka itu adalah kekecewaan yang sangat-sangat pahit. Tapi itulah yang terjadi dengan pengharapan dari bawah. Semua pengharapan dari bawah, apapun spektrumnya, dari ideologi manapun dia, hanyalah illusion of hope. Yang ketika semua orang sudah mencurahkan seluruh harapannya ke situ, sudah mencerahkan seluruh hidupnya ke situ, sudah berdiri di situ seolah-olah itu tidak tergoyahkan, dan menemukan saudara-saudara, ternyata pengharapan itu hanyalah sebuah kepalsuan, kecewa sangat berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan naik ke sebuah pohon, lalu saudara melihat ada sebuah dahan. Menurut pengamatan saudara, dahan itu kuat untuk menopang saudara. Lalu kemudian saudara ingin menikmati jam istirahat saudara, saudara naik ke atas pohon itu, lalu saudara kemudian duduk di dahan itu. Saudara mungkin ini ya, ingin menikmati saat-saat sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melihat saudara karena saudara naik atas pohon itu. Saudara sudah mengasumsikan, saudara sudah menghitung-hitung, ini dahan kuat atau enggak ya? Lihat dari ukurannya, lihat dari bentuknya, oh kayaknya kuat. Saudara berharap pada dahan itu untuk menopang saudara. Hanya waktu saudara kemudian duduk patah, saudara Tuhan. Patah itu bukan hanya sakit, saudara Tuhan, tapi kecewa. Kecewa, saudara-saudara. Mungkin setelah kita jatuh, mungkin kita nggak begitu parah sakitnya, saudara-saudara, teman kita akan kecewa sekali. Kenapa? Kita menyadari, kenapa saya begitu bodoh mau duduk di dahan itu. Tapi kita tidak tahu, kita hanya melihat dari bentuknya, kita hanya melihat dari ukurannya, kita melihat dari semuanya, lalu kita berpikir, kuat. Lalu kita duduk, jeblos. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah kenyataan dari pengharapan dari atas. Sekarang dari bawah, mari kita lihat sekarang kedua, pengharapan dari atas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan inilah yang ditawarkan oleh kekristenan. Di dalam Alkitab dikatakan Allah adalah sumber pengharapan. Kenapa dikatakan dari atas? Karena ini bukan dari human achievement, tapi dari anugerah Allah. Tidak ada pengharapan dari human achievement.
Pengharapan hanya dari Allah. Kalau Allah tidak anugerahkan, maka tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Allah sebagai sumber pengharapan. Mari kita baca Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Saudara-saudara, surat Roma ini memiliki tema pengharapan, membahas mengenai tema pengharapan. Mari kita lihat ayat 13-nya, saya bacakan untuk kita semua. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sumber pengharapan, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan dari mana? Bukan dari bawah. Pengharapan itu dari atas. Tanpa atas memberikan ke bawah, bawah tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, pengharapan itu transenden, tidak bisa imanen. Pengharapan itu transenden, tidak bisa imanen. Saudara-saudara, tidak ada gunanya mencari pengharapan di bawah ini. Karena tidak ada yang bisa memberikan pengharapan kita di bawah ini. Kalau orientasi hidup saudara di bawah ini, saudara-saudara tidak menemukan pengharapan di dalam masa krisis ini. Pengharapan itu harus bukan dibangun, pengharapan itu harus datang dari atas, transenden. Transenden. Saudara-saudara, bagaimana Allah memberikan pengharapan? Kalau tadi bagaimana manusia membangun pengharapan, proyeksi. Bagaimana Allah memberikan pengharapan? Melalui redemptive history. Saudara-saudara, di dalam redemptive history kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang bekerja. Sejarah penebusan. Alkitab kita adalah sebuah sejarah penebusan. Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Allah itu bekerja, menebus, bukan hanya menebus manusia, tapi menebus dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan seluruh Alkitab kita itu bisa dilihat dalam sebuah garis redemptive history. Dan garis redemptive history ini saudara-saudara biasanya dibagi menjadi CFRC, ya kan? Creation, Fall, Redemption, Consummation. Saudara-saudara, kita melihat Allah yang mencipta dan ciptaan yang sudah jatuh. Kita melihat Allah yang menebus. Allah menebus ciptaan yang sudah jatuh. Kita melihat Allah mencipta dan ciptaan itu jatuh. Saudara-saudara Tuhan, Alkitab tidak menutup fakta penciptaan. Alkitab dimulai dengan fakta penciptaan. Untuk memberitahukan kepada kita seperti apakah awalnya. Semuanya baik. Tapi kenapa menjadi seperti sekarang ini? Karena ada kejatuhan. Tapi apakah Allah diam ketika melihat manusia jatuh? Tidak. Allah bekerja untuk mengembalikan manusia yang sudah jatuh. Atau lebih tepatnya menebus ciptaan yang sudah jatuh tersebut di dalam Kristus. Dan saudara-saudara, ada satu bagian lagi yang belum kita lihat. Kita belum lihat itu. Creation sudah, fall sudah. Redemption sedang. Allah sudah menebus, tapi Allah sedang menggenapi, menyempurnakan penebusannya. Maka saudara-saudara, ada satu bagian yang kita belum lihat, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Consummation. Menyempurnakan. Seluruh penebusan itu akan sampai pada titik terakhirnya, yaitu consummation atau new creation. New creation. Creation, fall, redemption, dan consummation. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah sedang membawa seluruh ciptaan kepada kesempurnaan. Allah sedang membawa seluruh ciptaan kepada kesempurnaan. Dia mencipta, keciptaan itu jatuh. Dia mengangkat ciptaan itu di dalam Kristus. Kristus mati di Golgota, penebusan sudah terjadi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di ending belum datang. Makanya kita menyebutnya sebagai already but not yet. Ada satu bagian yang kita belum lihat, yaitu consummation. Mari kita lihat Roma 8 ayat 21, saudara-saudara. Kita lihat slide yang ke-10. Roma 8 ayat 21. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Saudara-saudara, kita itu menderita. Pasal yang ayat 20 itu bicara mengenai penderitaan. Tetapi dalam pengharapan. Kenapa dalam pengharapan? Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah.
Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ada satu bagian yang kita belum lihat. Apa itu saudara-saudara? Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Pada waktu itulah makhluk-makhluk akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Apakah ini akan terjadi saudara-saudara? Walaupun itu masih di depan, itu akan terjadi. Karena Roh Kudus adalah jaminannya. Roh Kudus adalah jaminannya saudara-saudara. Di dalam lagu There is a Redeemer, saudara-saudara, dalam lagu There is a Redeemer itu ada satu syairnya mengatakan, "Thank you, oh my Father, for giving us your Son, and leaving your Spirit till the work on earth is done." Leaving your Spirit till the work on earth is done. Berarti belum selesai. Belum selesai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di masa-masa ini Roh Kudus itu bekerja melalui gereja. Roh Kudus itu bekerja melalui gereja. Makanya saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja itu bisa disebut sebagai agen pengharapan bagi dunia ini. Allah sudah memberikan pengharapannya. Dan Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Dan gereja menjadi agen dalam membawa pengharapan ini kepada dunia, tapi tidak tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau gereja tidak ada Roh Kudus, maka tidak akan ada gunanya sama sekali. Tapi gereja dalam kuasa Roh Kudus menjadi agen pengharapan bagi dunia ini. Nanti kita akan lihat saudara-saudara salah satu karakter pengharapan, karakteristik pengharapan Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab melihat pengharapan itu dari dua sudut pandang. Alkitab melihat pengharapan dari dua sudut pandang. Yang pertama, give. Pengharapan itu give. Tidak datang dari kita, tapi datang dari atas. Ini sudah dibahas saudara-saudara ya, Allah yang bekerja. Tapi kita juga bisa melihat pengharapan itu sebagai virtue, kebajikan. Pengharapan itu sebuah give, ya. Tapi saudara-saudara, pengharapan itu adalah sebuah virtue. Memang gak bisa dipisahkan. Namun saudara-saudara, orang Kristen yang sudah menerima pengharapan harus belajar menghidupi pengharapan itu. Harus belajar menghidupi pengharapan itu. Saudara adalah orang yang menerima pengharapan. Di dalam Kristus, Allah itu memberikan pengharapan bagi dunia yang sudah jatuh ini. Di dalam Kristus Allah memberikan pengharapan bagi kita orang berdosa ini. Pertanyaannya, bagaimana kita sekarang menghidupi pengharapan itu? Belajar hidup sebagai orang yang berpengharapan. Ini namanya habituasi. Saudara-saudara, pengharapan itu harus dihabituasikan. Kita harus membiasakan diri kita menghidupi pengharapan. Kalau dunia ini tidak punya pengharapan atau dunia ini hidup dalam ilusi pengharapan, maka cara hidup mereka jadi seperti ini. Apa bedanya dengan orang Kristen? Orang Kristen ngaku punya pengharapan. Orang Kristen ngaku tahu ada pengharapan. Pertanyaannya, apakah hidupnya berbeda dengan orang yang pengharapannya palsu? Seringkali orang Kristen itu tahu ada pengharapan, mengaku punya pengharapan, tapi hidupnya nggak beda dengan orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Nggak ada habituasinya saudara-saudara. Tidak dihabituasikan pengharapan itu. Maka tidak heran kita melihat bahwa gereja atau orang Kristen sering terjerumus pada optimisme modern, pesimisme modern, atau yang terakhir sinisme postmodern. Kristen sih Kristen, gereja sih gereja. Tapi hidupnya, kualitas hidupnya atau gaya hidupnya itu gaya hidup optimisme modern, pesimisme modern, atau bahkan sinisme postmodern. Sinisme postmodern. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, punya pengharapan itu beda dengan optimisme modern. Beda. Orang yang menghidupi pengharapan modern akhirnya bisa jadi optimis, tapi juga bisa jadi pesimis. Tapi juga bisa terjebak jadi sinis. Kalau begitu orang Kristen yang menghidupi pengharapan Kristen bagaimana? Bedanya apa dengan optimisme modern? Ada bedanya. Ada bedanya saudara-saudara. Maka sekarang kita lihat karakteristik pengharapan dari atas. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa karakteristik pengharapan dari atas atau pengharapan Kristen. Ya, kita menyebutnya sebagai Christian hope. Saudara-saudara ada empat karakteristik Christian hope. Yang pertama eskatologis, yang kedua kristologis, yang ketiga komunal, dan yang keempat kosmik.
Eskatologis, kristologis, komunal, dan kosmik. Kita mulai dari yang eskatologis, saudara-saudara. Eskatologis. Saudara-saudara, kita belum melihat apa yang kita harapkan karena semua akan dinyatakan saat Yesus datang kembali. Kita belum melihat apa yang kita harapkan karena semua baru akan dinyatakan saat Yesus datang kembali. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memastikan kalau Kristus akan kembali memulihkan segala sesuatu. Jaminan bahwa Kristus akan memulihkan segala sesuatu adalah karena dia sudah mati, bangkit, dan naik. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat ketika Yesus naik kepada para murid-muridnya. Dia yang kamu lihat naik saat ini akan kembali dengan cara yang sama. Kenaikan Yesus, kebangkitan, kematian, atau kalau kita urutkan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan adalah sebuah jaminan bahwa dia akan datang kembali. Maka kita yakin dunia akan lebih baik bukan karena usaha kita. Bukan karena human progress, bukan karena human effort, bukan karena human achievement. Dunia akan lebih baik karena pemulihan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Maka saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memahami pengharapan secara eskatologis harusnya menjadikan kita ini sabar. Saudara-saudara, kalau kita melihat pengharapan itu eskatologis, bukan dari kita, bukan imanen, tapi transenden. Dan eskatologis, saudara-saudara, eskatologis. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, semuanya itu masih on the way. Akan datang yang lebih baik? Ya. Dunia akan lebih baik? Ya. Ciptaan akan dipulihkan? Ya, tapi masih on the way. Pemulihan itu masih on the way. Sekarang kita ada di sini. Pemulihannya masih sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Atau lebih tepatnya, kita masih sedang menuju ke sana. Maka apa yang harus kita miliki? Patience. Patience, itu sebabnya dalam Roma 8 tadi katakan, menantikan dengan tekun. Kata tekun itu bisa diterjemahkan juga dengan sabar. Patience, saudara-saudara. Patience. Ya, jadi kalau kita lihat keadaan seperti ini, kok belum ada perubahan, sabar karena masih on the way. Masih on the way. Tapi saudara-saudara, don't get me wrong, kalau begitu nggak usah ngapa-ngapain ya. Kan nunggu aja, sabar, nunggu dengan sabar. Ya, let God and let go, saudara-saudara ya. Let God and let go. Ya kalau belum berubah ya memang Tuhan gak mau ubah lah. Ya, saya tinggal di negara saya tinggal di dalam masyarakat yang seperti ini misalnya ya kan. Keadaannya gak berubah-berubah gitu ya. Nah, udahlah gak usah ngapa-ngapain. Tunggu aja Tuhan yang ubah. Suatu hari akan datang kok perubahan itu. Ketika Tuhan bekerja lah gitu ya. Lah kita gak usah ngapa-ngapain dong. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya kutip lagi dari Jonathan Wilson. Jonathan Wilson mengatakan, patience must not be the mark of our inactivity, but our activity. Kesabaran itu bukanlah tanda dari kemalasan kita, tapi pekerjaan kita. Jadi waktu kita bicara kesabaran, itu mengasumsikan kita ini orang yang giat. Tapi orang yang giat harus diingatkan bahwa apa yang dia lakukan tidak langsung ada hasilnya. Karena perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik itu, perubahan keadaan menjadi lebih baik itu masih on the way. Langit dan bumi yang baru itu belum tahu kapan datangnya. Pasti datang. Tapi masih menuju ke sana. Kalau gitu gimana sekarang? Saudara-saudara kerjakan bagian kita masing-masing. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apakah itu akan menyelesaikan segala sesuatu? Ya itu namanya triumfalisme, saudara-saudara ya. Triumfalisme, kita bisa mengubah segalanya sekarang dan di sini. Itu namanya triumfalisme. Bukan berarti orang Kristen menjadi ekstrem yang lain. Ya kalau kita memang nggak bisa mengubah yang sekarang dan di sini, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Bukan itu juga. Tapi kita melakukan yang bisa kita lakukan sambil terus melihat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara, kita hidup jujur. Apakah dengan hidup jujur, kerja dengan baik akan mengubah tempat kerja kita? Enggak tentu. Nah, kalau gitu kita nggak usah jujur aja dong. Itu juga salah. Loh kalau itu ngapain? Ya kan saya kan mau membawa perubahan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya yang mengubah itu bukan kita, Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Ya kita nggak tahu. Maka lakukan yang kita bisa lakukan, lakukan yang benar yang bisa kita lakukan, sambil kita berharap. Itu namanya sabar. Sabar. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus memiliki kesabaran. Karena kita punya pengharapan. Yang kedua, saudara-saudara, kristologis. Pusat dari pengharapan adalah pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudara, berita pengharapan tidak bisa dipisahkan dari pribadi Kristus. Tidak bisa dipisahkan dari pribadi Kristus, saudara-saudara.
Saudara-saudara, ada dua implikasi dari karakteristik ini. Yang pertama, the necessity of gospel proclamation. Karena pengharapan tidak bisa dipisahkan dari pribadi Kristus, maka pemberitaan Injil itu adalah bagian dari pengharapan. Saudara-saudara, kita tidak bisa hanya sekedar melakukan aktivitas kemanusiaan, humanitarian. Hari ini banyak gereja, saudara-saudara, menawarkan pengharapan bagi dunia hanya dengan humanitarian. Ya, terlibat dalam isu sosial. Kenapa? Karena kita harus memberikan pengharapan. Saya setuju, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau hanya itu, maka itu bukan pengharapan Kristen. Pengharapan Kristen itu pusatnya Kristus. Maka the necessity of the gospel proclamation. Yang kedua, saudara-saudara, transformasi orang-orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Transformasi orang-orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Karena pengharapan Kristen hanya bisa dialami oleh orang-orang yang pribadinya telah diubah serupa dengan Kristus. Pengharapan Kristen hanya bisa dialami oleh orang-orang yang pribadinya diubah total menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita perhatikan 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Mari kita lihat slide. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saya minta saudara-saudara garis bawahi kalimat Kristus menyatakan diri. Apabila Kristus menyatakan dirinya, ini yang eskatologi, saudara-saudara. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sama seperti Dia. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudara, orang yang berpengharapan itu adalah orang yang menyucikan diri. Orang yang menyucikan dirinya. Kita bisa berpengharapan di masa krisis jika krisis ini dilihat sebagai cara Allah mengubah kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Orang yang melihat krisis sebagai cara yang Allah gunakan untuk mengubah dia menjadi serupa dengan Kristus, maka dia punya pengharapan. Yang ketiga, komunal. Pengharapan itu komunal. Saudara-saudara, pengharapan Kristen diperkenalkan kepada dunia melalui pemberitaan Injil. The proclamation of the gospel is necessary. Tapi saudara-saudara, diperlihatkan melalui kehidupan gereja. Gereja tidak bisa dipisahkan dari berita pengharapan. Saudara-saudara, berita pengharapan itu disampaikan melalui proklamasi Injil. Tetapi diperlihatkan, made visible. Kehidupan gereja sebagai komunitas adalah bentuk yang terlihat dari pengharapan tersebut. Bentuk yang terlihat dari pengharapan tersebut. Saya kutip dari Douglas Webster, saudara-saudara. Douglas Webster itu menyebut gereja sebagai the outpost of hope. The outpost of hope. Dunia tidak bisa melihat pengharapan. Tapi ketika melihat gereja, maka mereka bisa melihat pengharapan itu. Gereja itu dipanggil untuk menjadi outpost of hope. Bagaimana caranya gereja menunjukkan pengharapan itu? Ya melalui kehidupan bersamanya. Melalui kehidupan bersama, saudara-saudara. Itulah kenapa gereja disebut sebagai new humanity. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 14 sampai 16, slide berikutnya. Ya, saya tidak bacakan semua, saudara perhatikan yang saya tebalin itu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya, saudara-saudara lihat konteksnya 14 sampai 15 itu bicara mengenai orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang dulunya bermusuhan, tapi Kristus sudah mempersatukannya. Dipersatukan menjadi apa? New humanity. Menjadi satu manusia baru. Manusia baru. Apanya yang baru, saudara-saudara? Apanya yang baru? Saudara-saudara, gereja itu disebut manusia baru. Kenapa? Karena di dalam gereja ada yang tidak dimiliki oleh dunia yang lama ini. Apa itu? Pengharapan. Maka saudara-saudara, Paulus itu berseru di dalam surat Efesus supaya di dalam gereja itu ada unity. Karena di tengah-tengah dunia ini adanya pertengkaran, sikut-sikutan. Kenapa dunia ini penuh pertengkaran, pertikaian, sikut-sikutan? Karena tidak ada pengharapan. Semua maunya dapat sekarang, ya berantem. Ribut, saudara-saudara.
Ribut. Semua mau jadi pemimpin sekarang. Padahal kursi pemimpin cuma satu. Ya ribut. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi di dalam gereja, kehidupan bersama itu menggambarkan ada pengharapan. Maka gereja itu bisa disebut sebagai the community who made the hope visible. Sebuah komunitas yang menjadikan pengharapan itu terlihat. The hope made visible. Itu sebabnya orang Kristen itu harus bersekutu. Harus bersekutu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kosmik. Pengharapan itu bersifat kosmik, berkarakteristik kosmik. Pengharapan Kristen tidak hanya berbicara tentang individu, tapi juga segala sesuatu. Saudara-saudara kita harus ingat baik-baik. Roma 8 itu berbicara mengenai the redemption of everything. Penebusan segala sesuatu. Coba saudara perhatikan istilah redemption of the body. Ya, di dalam Roma 8 itu pembebasan tubuh kita, itu dalam bahasa Inggrisnya the redemption of our body. Dan kita lihat lebih spesifik lagi Kolose 1 ayat 20. Slide yang berikutnya, Kolose 1 ayat 20. Saudara-saudara dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu. Maka kita menantikan bukan hanya penebusan manusia, kita menantikan penebusan segala sesuatu. Cosmic redemption. Cosmic redemption, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sifat kosmik dalam pengharapan ini menjadikan pengharapan Kristen relevan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Saudara-saudara, berita pengharapan Kristen itu punya relevansi. Karena berita pengharapan Kristen itu bukan hanya sekedar berita pengharapan bagi individu, tapi berita pengharapan bagi seluruh kosmik. Cosmic redemption. Saya akan mengakhiri seminar ini dengan berbicara mengenai ibadah dan pengharapan, saudara-saudara. Apa kaitannya ibadah dengan pengharapan? Saudara-saudara, ibadah adalah praktek yang paling signifikan di dalam sustaining our hope. Praktek yang paling signifikan di dalam menopang pengharapan orang Kristen. Ibadah dan pengharapan itu nggak bisa dipisahkan. Karena ibadah itu adalah the practice of sustaining hope. Bagaimana orang Kristen itu bisa memelihara, menopang pengharapannya? Kita sudah punya pengharapan? Sudah. Lalu bagaimana supaya kita tetap terpelihara di dalam pengharapan itu? Atau lebih tepatnya saudara-saudara, bagaimana kita tetap dijaga orientasi kita tetap pada pengharapan itu? Ibadah. Ibadah, saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa ibadah itu perlu bagi pengharapan? Karena ibadah mempengaruhi visi kita. Ibadah mempengaruhi visi kita. Ibadah itu correcting our vision. Apa yang terjadi pada waktu kita mengalami ibadah yang benar adalah cara kita memandang dikoreksi. Dikoreksi, saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Asaf dalam Mazmur 73. Tidak ada di dalam PowerPoint. Saya minta saudara-saudara untuk membuka bagian ini, Mazmur 73, karena bagian ini cukup panjang, tidak bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint. Tapi saya minta saudara-saudara membaca Mazmur 73. Mazmur 73 menceritakan pergumulan Asaf. Saudara-saudara, menceritakan pergumulan Asaf. Kenapa? Karena dia melihat dunia ini gak seperti yang dia bayangkan gitu ya. Dia menemukan fakta yang nggak menyenangkan dalam dunia ini. Seharusnya begini, nggak begitu. Ya, sepertinya dunia terbalik lah saudara-saudara ya. Dunia terbalik. Kok orang fasik berkuasa sih? Mari kita lihat saudara-saudara ya, ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia melihat dunia ini kok orang fasiknya mujur. Ayat 4. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Wah, intinya saudara-saudara, Asaf ini komplain kepada Tuhan, kenapa dunia seperti ini? Kenapa dunia seperti ini? Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ya, siapa yang bisa terima? Tapi kenyataan kan begitu. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Asaf ini terjadi juga pada kita. Kenapa dunia seperti ini? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan ayat 13. Ini puncaknya. Puncak kekesalan Asaf itu ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia nyaris hopeless.
hopeless. Kalau begini ngapain menjaga hidup tidak bersalah? Ngapain menjaga tangan bersih? Hopelessness. Tapi perhatikan ayat 17 saudara-saudara. Ayat 17 adalah titik balik dari Mazmur ini. Saya bacakan untuk kita semua ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, God's sanctuary. Rumah Allah. Sampai aku masuk ke dalam rumah Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Apa yang dilakukan oleh Asaf di rumah Allah? Ya, rumah Allah tempat ibadah. Dan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-17 ini, ibadah itu mengubah cara pandang Asaf. Tadinya dia begitu kesal, kecewa, hopeless. Ayat yang ke-17, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Memperhatikan kesudahan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu correcting our vision. Memperbaiki, mengkoreksi cara pandang kita. Tapi sayang sekali, salah satu aspek dalam gereja yang terancam justru ibadah. Salah satu aspek yang terancam dalam gereja justru ibadah. Saudara-saudara kita memperhatikan ya, banyak gereja itu menganggap ibadah itu hanyalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan. Ibadah adalah cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa saudara-saudara? Ya, cara untuk menjangkau jiwa. Ibadah bukan yang untuk Allah, tapi untuk jiwa, untuk manusia, lebih tepatnya. Ya ini namanya seeker sensitive church, saudara-saudara ya. Seeker sensitive church. Ya ibadah ditujukan bukan untuk Allah, tapi untuk keinginan pasar. Bagaimana caranya supaya orang datang? Ya hari Minggu adalah prime time-nya banyak orang di kota besar. Orang nggak bisa datang ke gereja hari lain. Orang datangnya ke gereja hari Minggu. Gimana supaya hari Minggu orang tidak keberatan datang ke gereja? Maka unsur-unsur dunia dimasukkan ke dalam ibadah. Ini namanya seeker sensitive church. Ya, gereja itu harus sama dengan dunia ini supaya dunia ini nggak syok masuk ke dalam gereja. Ingat, hari Minggu adalah satu-satunya hari di mana kita bisa mengumpulkan orang banyak. Maka kalau di dalam ibadah itu membuat orang tertolak dari gereja, ya kita jangan bikin. Kita harus bikin sebisa mungkin mereka itu diterima di dalam gereja. Seeker sensitive church. Saudara-saudara, Aidan Wilson Tozer, kita lihat slide yang terakhir, Aidan Wilson Tozer itu mengatakan, worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than the Christ within us. Worship is no longer worship when it reflects the culture around us more than the Christ within us. Kalau ibadah sudah seperti ini, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengkoreksi cara pandang kita? Yang terjadi adalah cara pandang kita malah menjadi mirip dengan dunia. Kalau ibadah kita sudah mirip dengan dunia, maka cara pandang kita bukannya dikoreksi, malah dibuat sedemikian rupa menjadi sama dengan dunia ini. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita tetap memiliki pengharapan. Pengharapan kita tetap menjadi orientasi bagi kita di tengah-tengah masa krisis seperti saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami yang sedang berada di dalam kemelut, kekalutan, karena situasi demi situasi yang kami alami, tidak kehilangan orientasi. Kami punya pengharapan yang pasti, harapan yang diberikan oleh Allah sendiri, bukan diberikan oleh human achievement ataupun human effort. Kami mengucap syukur karena Kristus yang menjadi dasar pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman yang terakhir yang ingin saya berikan pada malam hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 20 Maret akan diadakan Speak Roh Kudus bagian yang kelima. Bagi saudara-saudara yang mengikuti live streaming malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengajak rekan-rekan kita mengikuti Speak ini. Diadakan secara online pukul 8 sampai jam 12 siang. Mari kita doakan supaya Speak ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Saya minta saudara-saudara mengajak, membagikan e-brosurnya kepada rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita. Dan yang berikutnya hari Jumat ada PA di tempat ini. Saudara-saudara juga diundang untuk bisa mengikutinya. Setiap hari Jumat pukul 6:30 malam. Demikian live streaming Reform Injili kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.